Oke teman-teman, jadi jika teman-teman ingin mengejar apa itu sholat wajib, cara yang pertama yang saya sampaikan sebelumnya itu dengan mengikuti tawaf teman-teman ya. Tawaf nanti setelah menjelang sholat itu nanti putarannya akan dihentikan oleh laskar dan semua yang sedang tawaf harus membuat shop. Itu cara yang pertama. Tidak semua orang mampu teman-teman, karena tawaf itu kalau beberapa orang itu berat karena harus jalan terus. Dan pastikan datang itu kalau saya sarankan itu paling lambat 1,5 jam sebelum sholat dikumandangkan. Jadi pastikan teman-teman memiliki apa itu namanya jadwal sholat ya, paling lambat, lebih bagus lagi ya 2 jam sebelumnya itu sudah datang supaya teman-teman mendapatkan soft di depan Ka'bah. Kemudian cara yang kedua teman-teman, cara yang kedua itu teman-teman bisa dengan mencari tempat istirahat. Jadi di setiap spot-spot ya, ini teman-teman, ini di setiap spot-spot di sana itu putaran ini pasti akan ada tempat istirahat seperti ini teman-teman. Nah ini tempat istirahatnya biasanya akan dibentengi sama laskar ya, penjaga Ka'bah atau keamanan. Nah untuk yang khusus jamaah putra itu pasti di depan ini teman, pasti di depan pintu Ka'bah. Nah ini pasti jatahnya adalah jamaah pria. Kemudian di sebelahnya sana teman-teman, jadi di sebaliknya pintu Ka'bah ini itu adalah untuk jamaah wanita. Nah kalau jamaah wanita masuk ke sini itu pasti akan diusir ya, seperti itu teman-teman. Ini sedang, mohon maaf, ini sedang ditata oleh laskar untuk yang putri-putri itu untuk keluar dari spot ini, karena ini spot untuk khusus pria. Nah inilah yang mungkin beberapa orang nyaman karena tidak harus ikut muter, tinggal menunggu aja di sini. Tempatnya cukup nyaman. Kalau teman-teman beruntung kondisinya seperti ini, masih luang, masih ada tempat-tempat kosong, lalu bisa gunakan untuk hal-hal yang lain. Ada yang untuk membaca Al-Quran seperti ini, atau mungkin teman-teman tahlil ya. Ini ya caranya ya teman-teman. Nah itu contohnya laskar itu sedang menata jamaah. Jam sekarang itu menunjukkan jam 6:30 lebih dari berapa itu ya? Jam 6:37 teman-teman ya. Nanti waktu isya itu sekitar jam 7.40-an. Nah terus ini kalau di depan ini nanti berhenti seperti ini pada sholat, ini harusnya tidak boleh ya, ini harusnya geser. Kalau pengen sholat harusnya masuk ke dalam sini teman-teman ya. Jadi saya ulangi lagi triknya ya teman-teman, kalau pengen ikut jamaah di sholat wajib 5 waktu, teman-teman menghadap Ka'bah dan tidak di lantai 1, harus di sekitar Ka'bah, teman bisa menggunakan cara ini, trik ini ya. Bagi jamaah pria, ini saya ulang lagi, cari yang itu di depan makom Ibrahim ya. Gampangannya ada pintu ya teman-teman, itu pintu Ka'bah. Nah pintu Ka'bah ini teman-teman, nanti di depannya itu ada spot untuk istirahat para pria. Nah nanti masuk saja. Nah masuknya nanti seperti ini teman-teman, ini kan ada pintu di sebelah sini ya, itu nanti akan ada tempat masuk itu teman-teman. Nah tempat masuk di situ. Nah biasanya nanti di sana akan ada dibuka pintunya teman-teman, di bagian sana. Nah yang saya lingkari ini dibuka pintunya. Nah kadangkala sudah ditutup, makanya teman-teman harus segera sebenarnya ya, harus segera. Ini 1 jam sebelumnya ini sepertinya itu sudah ditutup, nggak boleh. Jadi ini memang pintunya buka tutup teman-teman. Nah ini sudah digembok, gemboknya itu pakai apa itu namanya, pakai seal seperti ini ya, seperti ini. Nah jadi teman-teman jangan berharap apa yang saya sampaikan ini nanti benar ya, karena memang kudu cepat nih teman-teman ya. Atau kalau teman-teman ini di situ udah tutup teman-teman ya, teman-teman kan bisa mantau dari sini. Kalau itu masih dibuka langsung aja lari ke situ. Kalau nanti ditutup teman-teman ya, teman-teman harus muter lagi. Biasanya di bagian sana itu masih apa itu namanya, masih dibuka pintunya. Nah terus teman-teman bisa istirahat di sini, sambil istirahat ya, sambil teman-teman menunggu waktu sholat, bisa teman-teman gunakan berbagai macam aktivitas. Mau berdoa sebanyak-banyaknya, apalagi ini di depan makom Ibrahim, insya Allah doanya itu mustajabah ya, insya Allah ya.
Oke, nanti kita mungkin itu teman-teman ya, tips dan trik yang bisa saya berikan ke teman-teman yang mau ke Mekah dan tidak mau meninggalkan sholat 5 waktu tanpa jamaah, tanpa depan Ka'bah. Ya teman-teman, ada tambahan info lagi ya yang mungkin ini juga membantu teman-teman. Jadi kalau teman-teman menggunakan jalur lantai 1 ya, karena biasanya banyak jamaah yang menggunakan jalur lantai 1 untuk menuju ke Ka'bah, jika sudah sekitar setengah jam sebelum waktu sholat itu biasanya akan ditutup, pintunya akan tutup semua. Jadi jamaah sudah nggak bisa masuk ke pintu Ka'bah. Nah teman-teman sebenarnya bisa masuk di pintu yang lain, tapi teman-teman menggunakan basement. Nah itu katanya yang kemarin saya ketemu dengan jamaah dari Denpasar itu menyampaikan bisa masuk jika sudah pintunya ditutup semua, tapi dari jalur WC3 katanya. WC3 yang jalur khusus ada tulisan umroh gate namanya ya, kalau nggak salah umroh gate atau gate umroh. Nah itu khusus untuk jalur umroh, dibuka selama azan belum berkumandang. Kalau azan sudah berkumandang akan stop, jerit. Jadi nggak boleh ada yang masuk ke situ ya. Jadi saya ulangi teman-teman ya, kalau teman-teman mau sholat 5 waktu dan mau datang ke apa namanya depan Ka'bah, jadi kalau sudah setengah jam sebelum sholat dikumandangkan, atau mungkin sudah disebul mic-nya itu sudah hati-hati. Kalau sudah disebul itu kadang kala kalau sudah kondisi crowded itu sudah ditutup pintu yang lantai 1. Biasanya lantai 1 kan tempat favorit para jamaah itu menuju ke Ka'bah ya, karena mudah, karena biasanya satu jalur dengan hotel ya, jadi tinggal jalan aja langsung enak gitu loh ya, nggak ribet. Nah tapi kalau sudah teman-teman udah mepet, jamnya mepet, atau masih kurang setengah jam itu waktu sholat, kalau teman-teman bisa, itu pasti teman-teman akan mendapatkan soft di lantai 1 ya, jadi nggak bisa turun ke bawah. Itu dapat lantai 1, kalau teman-teman ada waktu bisa cepat berlari gitu ya, kayaknya nggak mungkin. Itu di WC nomor 3 teman-teman itu dibuka, walaupun gate yang atas itu tutup semua, itu akan ditutup kalau sudah waktu azan. Kalau azan berkumandang udah tertutup semua, gate akan ditutup, fokus ke apa itu namanya, fokus untuk melaksanakan sholat wajib ya, sholat wajib dengan membuat soft. Teman-teman, sekarang saya akan mencari pintu masuk. Pastikan teman-teman kalau maaf, di sini saya akan mencoba mencari pintu keluar setelah sholat 5 waktu ya. Ini juga lumayan butuh perjuangan. Jadi mungkin saya ingatkan ke teman-teman, jika teman-teman ingin keluar ya, keluar itu pastikan keluarlah mulai dari teman-teman pertama masuk. Kalau teman masuk di lantai 1, pastikan teman-teman keluarnya juga di lantai 1 ya, jangan di lantai yang basement bawah. Itu nanti teman-teman akan kesulitan mencari hotel teman-teman, karena biasanya hotelnya kan berdekat-dekat di situ. Disesuaikan saja dengan hotel teman-teman. Kalau teman-teman masuk di Ka'bah itu ternyata teman-teman dari basement ke bawah, teman-teman sebaiknya mulailah kembalinya juga dari basement bawah ya, supaya nanti teman-teman tidak muternya nggak terlalu jauh. Karena ini kejadian dengan teman saya, itu dia masuknya dari lantai 1 karena kebetulan hotelnya berada di daerah lantai 1 ya. Itu dia baliknya malah dari basement bawah. Yang bawah itu kan ada itu ya. Nah, di sana mungkin semoga saja saya nggak salah. Nah, di sana itu jalur gate untuk umroh. Ya, bisa ya di sana. Di bawah itu mungkin ada pintu keluar juga. Nah itu teman-teman, jadi hati-hati. Saya ulangi lagi, kalau teman-teman masuknya dari pintu atas, tetap keluarnya pintu atas. Ini adalah minum air zam-zam, hampir di semua sudut itu ada zam-zamnya ya teman-teman. Nah teman-teman, itu titik keluarnya ya. Jadi saya akan keluar dari sana, karena saya keluarnya dari lantai 1, masuknya lantai 1 berarti keluarnya juga dari lantai 1. Itu teman-teman, tips triknya supaya nggak bingung. Teman-teman, ini sudah pintu keluar di sana, pintu keluarnya.
Nah, sudah dapat pintu keluar. Teman-teman, ini sudah di lantai 1 ya teman-teman ya. Nah teman-teman, kalau bisa jadi teman-teman dapat pintu keluar itu pintu masuk langsung keluar, tapi bisa jadi teman-teman tidak dapat pintu keluar. Kalau teman-teman nggak dapat pintu keluar, teman-teman jalan aja ya, jalan aja seperti jalan tawaf, jangan panik. Pasti akan ada jalan keluar yang dibuka teman-teman ya. Jadi tetap jalan aja, jangan pindah ke lantai yang lain. Kalau teman-teman masuknya dari lantai 1, keluarnya teman-teman usahakan dari lantai 1 supaya teman-teman tidak bingung. Oke, kesimpulan dari video ini teman-teman ya. Jadi kesimpulannya begini. Yang pertama ya, pastikan teman-teman mengecek teman-teman itu hotelnya itu di WC berapa, sekitar WC berapa. Kebetulan tempat saya itu kan WC 6. Nah, itu WC 6 itu sebagai tanda supaya teman-teman itu tidak bingung. Ya, yang sebagai tanda itu adalah WC, bukan hal lain. Karena tulisan WC itu lebih besar daripada yang lain. Terus kalau sudah hafal WC-nya, pastikan teman-teman foto aja. Karena mungkin teman-teman kalau hilang itu teman-teman mungkin bahasanya beda, sudah tunjukkan fotonya saja, kebanyakan nanti akan paham dan akan diarahkan, oh WC 6 itu berada di sana. Dan ini kejadian dengan teman saya teman-teman ya, kejadian teman saya yang keblusuk ya orang Jawanya, itu bingung ya, hampir 1 jam dia mencari WC 6 nggak ketemu-temu karena waktu keluarnya itu berada di bawah. Pertama. Yang kedua teman-teman, nah pastikan teman-teman menggunakan baju ikhram seperti ini. Kalau yang cowok wajib baju ikhram, kalau nggak baju ikhram teman-teman itu nggak boleh masuk ya. Baju ikhram itu boleh teman-teman menggunakan celana dalam, karena niatnya teman-teman kan hanya untuk sholat 5 waktu di depan Ka'bah ya. Itu kemudian selanjutnya teman-teman ikuti saja jalur masuknya ya. Biasanya akan ada tulisan ya untuk masuk ke Ka'bah. Bagian umroh itu di mana? Nanti ikuti aja orang yang masuk. Kalau masuk teman-teman ikut masuk aja. Nah, ciri-cirinya teman-teman itu bisa masuk ke sekitar Ka'bah itu nanti akan ada tangga yang turun ya. Jadi teman-teman masuk pertama itu biasanya di lantai 1 ya. Kan lantainya ada 1, kemudian ada yang paling atas itu lantai 3, lantai 2. Nah, itu hitungannya gini ding. Lantai basement itu paling bawah yang saya injak sekarang itu. Lantai yang selanjutnya lantai 1, lantai yang selanjutnya adalah lantai 2. Teman-teman masuk itu biasanya di lantai 1. Kalau di lantai 1 itu teman-teman harus turun dulu di basement. Biasanya ada tangga dan itu buka tutup juga teman-teman ya. Buka tutup. Jadi pastikan saya sarankan yang selanjutnya adalah datang sebelum paling enak itu ya 2 jam sebelum waktu sholat berkumandang. Paling lambat adalah 1,5 jam ya. Apalagi yang paling kredit itu adalah di subuh, maghrib dan isya. Itu paling kredit. Yang paling lenggang itu di zuhur masuk zuhur dan masuk asar. Itu teman bisa 1 jam sebelumnya atau bahkan 45 menit sebelumnya teman-teman masih bisa masuk karena masih longgar ya. Kemudian selanjutnya teman-teman cek aja di TV live ya. TV live itu biasanya di hotel itu akan ada TV yang mantau kondisi Ka'bah yang terkini yang di secara live. Nah, itu contohnya itu ada kamera teman-teman. Nah, di sana itu ada kamera mana ya? Nah, di sana itu ada kamera. Nah, itu teman-teman. Lo bisa melihat itu. Nah, itu loh. Itu ada kamera teman-teman. Kamera yang monitor dan kameranya banyak sekali. Yang monitor kondisi Mekah 24 jam atau bisa nonton dari YouTube juga bisa 24 jam. Lihat kondisi kreditnya. Kalau sekarang ini kondisinya kredit banget. Nah, ini saya keluar dari barisan tawaf karena saya niatnya hanya mau sholat 5 waktu jamaah di Ka'bah ya. Karena kalau teman-teman umroh kalau nggak sholat 5 waktu ya di depan Ka'bah itu ada yang kurang ya menurut saya gitu. Nah selanjutnya teman-teman
teman-teman setelah turun ya, ikuti saja alurnya dulu teman-teman. Yang penting turun teman-teman, ikuti alur dulu. Jadi intinya suka nggak suka teman-teman ikut tawaf, ikut jalan berputar ya, belaman arah jarum jam. Kemudian cari, karena mungkin teman-teman di tengah nggak melihat di samping ya, nggak, karena di tengah-tengah itu wah teman-teman nggak bisa melihat yang sebelah sananya ya, nggak bisa melihat daerah sini. Nah itu caranya, itu lihat teman-teman, lihat itu aja, lihat apa itu, pintu, lihat pintu Ka'bah ya. Setelah dapat pintu Ka'bah minimal di pojokan itu ya, teman-teman udah mulai geser ke keluar dari tawaf, lingkaran tawaf, harus di ujung sini teman-teman. Nah nanti pelan-pelan aja, teman-teman harus menghormati jamaah lain. Teman-teman jangan apa ya, ngoyo, harus nubruk nggak perlu. Jadi ikuti arus saja. Jadi teman-teman jalan itu miring ya teman-teman ya, miring, jangan langsung memotong putaran ya, itu haram ya teman-teman. Menurut saya itu haram, nggak boleh, karena itu mengganggu jamaah lain. Teman-teman jalan tapi miring teman-teman ya, miring pelan-pelan nanti akan dapat. Jadi makanya sebelum sampai ke ini, ke pintunya itu, pastikan sebelumnya teman-teman sudah mulai miring, jalan miring ya. Biasanya di apa itu yang warna hijau, ada lampu warna hijau yang biasanya itu pas di hajar aswatnya, di pojokan itu ya, hajar aswat itu di pojokan sini teman. Nah jalanlah miring pelan-pelan set sampai dapat ini teman-teman. Kalau udah dapat ini teman-teman pantau aja di sana, kalau ada dibuka enggak apa itu pintu masuknya. Oh kalau udah ditutup, oke. Kalau udah ditutup teman-teman biasanya itu sudah mulai sholat ya, sudah mulai sholat, teman-teman bisa bergeser juga boleh, cari pintu yang lain. Tapi kalau sudah jam-jam berapa, 45 menit sebelum sholat itu sudah agaknya sudah ditutup semua ya daerah sini. Nah nanti ada suara yang nyebul, itu menandakan bahwa waktu sholat akan berlangsung, dan kebanyakan rata-rata akan ditutup itu yang gerbang-gerbang ini. Nah teman-teman aja ikuti yang lain tuh sudah mulai membuat soft. Ini sudah membuat soft ini depannya, berarti ini sudah mulai sholat. Nah laskar itu yang di depan sini ya, itu juga sudah mulai memindahkan yang jamaah putri, tidak boleh duduk di situ kalau sudah ada suara menyebul, karena itu menandakan waktu sholat akan berlangsung. Nah itu ini harus clear area untuk cowok. Jadi yang di depan itu, depan Ka'bah itu nanti khusus untuk jamaah putra, nggak boleh ada jamaah putri. Kalau ada jamaah putri pasti akan diusir sama laskar. Ini nanti biasanya yang atas itu juga ada yang mantu teman-teman. Nah gitu. Jadi begitu teman-teman, semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang mau berjamaah tapi pengen menghemat tenaga tanpa harus ikut tawaf. Nah sebenarnya kalau tawaf itu lebih bagus ya teman-teman, karena tawaf itu tidak dibatasi setelah umroh ya. Tapi menurut saya teman-teman harus, kalau umroh itu pastikan teman-teman harus ikut ya, harus ikut sholat 5 waktu berjamaah di depan Ka'bah. Nah itu kuncinya, dimanapun caranya teman-teman harus bisa ya, 5 waktu ya teman-teman, tidak hanya waktu tertentu ya. Kalau bisa ya teman-teman, itu akan ada kenikmatan tersendiri, dan teman-teman akan puas ibadah umrohnya ya. Kalau sudah umroh itu kan hanya dibatasi waktu 12 hari, dan di Mekah itu juga nggak terlalu lama, berapa ya, antara 3 sampai 5 hari, sehingga manfaatkan sebaik mungkin ya. Salah satunya seperti ini aja, duduk di bagian spot untuk jamaah laki-laki, duduk aja nonton Ka'bah sepuasnya. Itu teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.